Nah nanti pas buka wis monggo telung batang wis ora apa-apa. Langsung mbok tumbuk limongan ta. Guys, delok raimu kabeh aku ya. Wis ra poso, ra salat. Atau cara yang Allah. Apa ya namanya tuh yang cepat-cepat tuh apa namanya? Oh, Short time. Short time. Iya. Gak kuat ingin menumpahkan birahi sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gibran. Ghibah bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tambah semangat hari ini Ustaz, Masya Allah luar biasa ya. Karena nggak kerasa ya. Beberapa hari lagi kita sudah masuk ke Bodo Idul Fitri ya Allah. Mas Uca, mudik ya. Nanti kita bahas mudik juga, tapi bukan itu yang mau kita bahas hari ini. Yang mau kita bahas kali ini adalah bagaimana kita menyikapi ya 10 akhir Ramadan ini yang katanya kan memang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa Lailatul Modar? Aduh, Lailatul Modar. Lailatul Qadar. Antara iktikaf dan istrikaf. Istrikaf. Luar biasa. Katanya istrikaf enak tadi ya. Tapi saya juga bakal cerita juga Tat. Nanti saya punya pengalaman iktikaf seumur umur Tat. Masya Allah. Mungkin dari kecil kan pernah jadi pesantren kilat lah, jadi santri-santri gitu kan. Tapi nggak lama gitu Tat. Tapi Masya Allah ya Mas Sela, sebelum dilanjutkan, sudah puasa kesekian ini kok masih kelihatan seger gitu ya. Masya Allah, itu berkat madu. Ya, ini bukan iklan ya. Ya, tapi alhamdulillah Tat. Karena itu tadi saya cerita senang banget bisa beberapa tahun ini full puasanya Tat. Hampir 10 tahun berarti. Dulu boro-boro Tat, full puasanya Tat. Ketemu syaiton seperti ini ya. Jin kufrut ketemu jin-jin kayak Mas Ucok nih dulu, soda gembira, siang-siang bolong, extra jos, susu, Joshua, extra jos susu. Jos, rasanya Joshua mantap. namanya Joshua. Kalau kalau saat pergi ke angkringan ke Kucingan gitu, Joshua mas satu gitu. Extra jos sama susu. Rasanya gimana sih? Enak Tat. Apalagi pas siang-siang bulan Ramadan. Ustaz, yang saya tanyakan Ustaz, kenapa kalau Joshua diminum pas nggak Ramadan itu biasa aja, tapi pas Ramadan jam 12 siang? Berarti dia expert banget ya. Oh, expert banget kamu ya. Dulu ya. Tapi kita balik lagi ke tema kita Ustaz ya. Oke, alhamdulillah. 10 hari terakhir atau malam Lailatul Qadar. Untuk kita cah-cah nom iki kudu piye Tat? Ya. Masa kayak bapak harus betul-betul Di masjid. di masjid gitu. Ya ada beberapa teman kita. Cuman untuk kita yang mungkin umur-umur segini masih punya pekerjaan di luar sana, tapi untuk kita bisa menikmati 10 hari terakhir Ramadan itu seperti apa Tat? Ya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Dulur-dulur Semarang yang kami sayangi, teman-teman seiman sebangsa dan setanah air, khususnya Mas Sela, Mas Uco, alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ya, ini antara sedih dan senang ya, bercampur aduk karena Ramadan akan pergi meninggalkan kita, sementara Ramadan akan berakhir, Lebaran akan datang, kita akan kumpul keluarga, campur aduk sih ya emosionalnya ya. Pertanyaan nice banget ini, well gitu katanya. Well done. Well done. Steak itu kan empuk banget kan. Juicy ya. Juicy ya. Asik ya. Itu Juicy Lucy. Juicy Lucy kok tahu? Apa tuh? Itu apa itu ya? Apa itu ya? Ya iya. Gara-gara masalah. Ngindi doi ya. Oke. Sebenarnya kalau 10 malam terakhir itu betul tadi karena ada Lailatul Qadar bukan Lailatul Modar ya. Ya. Karena kita hafal dalilnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadari min alfisar. Khairum min alfisar. Khairum min alfisar. Salah dong, ada ketinggalan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisar. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya begini nih. Kenapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir? Karena kalau itu diterangkan nggak asik ya. Orang jadinya malas beribadah ya. Terus yang kedua, apa maksudnya 1000 bulan? Ada ulama yang mengkalkulasi.
kalau misalnya di salah satu malam hari-hari terakhir bulan Ramadan tuh kita ibadah, nanti ibadahnya akan saya jelaskan, dapat tuh, maka seakan-akan kita beribadah selama 82 tahun. 82 tahun tadi. Yes. Masya Allah. Makanya orang berbondong-bondong untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tadi. Iya. Coba bayangkan, misalkan ya teman-teman, kita baru kali ini bertahun-tahun nggak puasa, nggak ibadah. Ramadan kali ini kita ibadah, puasa dan seterusnya. Ketutup tuh 82 tahun loh. Ketutup dengan amal ibadah tersebut. Oh, mayan nek betul-betul kalian nemu malam Lailatul Qadar ya. Mayan ke dusomu iso bakbu. Ya. Bakbu, sisa-sisaan. Sisa malah. Iya. Ucok wah. Ucok dia udah hilang. Apa itu? Ini apa? Ya, biasa dia kan pecinta istri orang tahu. Oh iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, betapa mulianya saya gitu ya. Iya. Namimah. Udah belajar dia fitnah. Oh, Fitnah. ilmunya masuk. Astagfirullah. Jadi gitu Tad. Jadi malam Lailatul Qadar itu katanya kan kita harus mengejar dan mendapatkannya. Jadi makanya banyak berbondong-bondong bapak-bapak ke masjid ya. Terus saya jujur Tad, saya pernah iktikaf Tad, betul-betul. Gimana? Saya mencari dulu saya 10 Ramadan terakhir tuh betul-betul ke Masjid Baitur Rahman Semarang sama ke Masjid Agung. Gitu Tad. Paling lama Masjid Agung tuh. Iya Tad, saya berangkat dari Isya kan Tad. Baca Quran segala macam, guyon-guyon, kajian-kajian sampai tengah malam tahajud berjamaah. Masya Allah. Terus tidur bentar, bangun sahur. Bangun sahur subuhan. Subuhan bablas sampai suruh nanti berpulang. Masya Allah. Sampai rumah ngantuk lagi? Tetap tidur lagi Tad, bablas ya. Tapi memang dulu untuk mengisi apa ya Tad, mengisi hati juga. Maksudnya saya juga penasaran. Apa sih yang dirasakan? Nah itu tadi, ya mungkin guyupnya ya, karena sama teman-teman kayak saya sama Suco, teman-teman sepekerjaan juga musisi, itu kan biasanya waktu bulan Ramadan pada sepi, gitu kan, akhirnya kita kesana memutuskan, yuk itikaf ya di masjid tuh. Sunnahnya gimana Tad? Biar dapat pahala, fikihnya gimana Tad? Gitu-gitu. Ya seru tidur di masjid, asik segala macam ya, tetap mainan HP, sampai kita belajar dakwah dulu. Coba Mas gantian, antum belajar dakwah tipis-tipis minimal untuk keluarga, gitu-gitu. Jadi, tapi jujur Tad, belum dapat, maksudnya malam Lailatul Qadar seperti apa ya? Atau memang ini apa ya yang dirasakan hati lebih tenang? Atau ada satu malam itu yang katanya lebih baik dari 1000 malam itu bisa kita dapatkan nggak Tad? Gini, kita rasakan ciri-ciri seperti apa Tad? Sebelum ciri-ciri ya. Ada yang salah kaprah ketika orang dia merasa 10 malam terakhir itu mendapatkan Lailatul Qadar, misalkan gitu ya. Ada nih yang saya temuin, nanti kalau dapat malam itu dia habis itu keluar merasa sudah kayak waliullah. Masya Allah. Ada yang merasa, kayaknya saya tambah naik peringkatnya, naik kastanya. Enggak gitu juga kali. Oh, ada yang ngerasa gitu ya? Ya ada. Merasa nanti dia, saya sudah pantas ngisi khutbah, saya sudah pantas dianggap orang solih. Enggak itu, poinnya enggak itu. Sebenarnya ibadah Ramadan ini dari awal sampai akhir, dari Ramadan pertama, malam pertama sampai malam terakhir isinya ampunan paling banyak. Ampunan paling banyak? Ya, satu di antara dalilnya, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Artinya, anggap aja itu di skip aja bahasa Arabnya ya. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan berharap pahala di sisi Allah, diampuni dosanya setahun yang lalu. Diampuni dosanya setahun yang lalu. Itu dosanya. Tapi ibadahnya dikali 82 tahun lebih. Nah, cuman masalahnya kapan Lailatul Qadar itu? Nah, kapan Tad? Tentunya malam ganjil. Cuman masalah di negara kita tercinta menentukan malam ganjil ki angel. Oke. Paham ya? Paham ya? Versi yang satu ini malam ganjil, versi yang satu nih genap. Makanya kita iya dong. Iya, betul, kecuali betul. Ramadan tahun lalu udah serempak tuh. Sama-sama ganjil genap. Tanggalnya startnya sama ya. Nah, jadi ganjil genapnya di Jakarta nggak kepakai bulan Ramadan. Biasalah. Nah, tapi ini Ramadan kita berharap sama Allah. Ramadan ini kita berharap nanti kita juga lebaran bareng-bareng ya. Insya Allah kan udah bareng nih mudah-mudahan ya. Nah ini insya Allah Ta'ala mudah-mudahan malam-malamnya nanti sama nih ganjilnya. Maaf, NU Podo dengan Muhammadiyah. Oke, ya. Ini kalau misalnya bedo kan malaikatnya mumet. Betul ya. Ya itulah, tapi negara kita ya dengan majemuk ya. Dengan Bhinneka Tunggal Ika. Betul, nanti hilalnya NU beda, Muhammadiyah juga beda kan kayak gitu. Tapi semoga ini bareng ya. Kita barengin aja lah tapi pasti malam Lailatul Qadar itu keluarnya ganjil kan? Nah, kalau dulu saya belajar tafsir dan kaul-kaul ulama kita, teman-teman,
memang lebih cenderung dia tuh malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29 gitu. Tapi banyak sekali yang mengarahkan itu kepada malam 1 malam, malam 27. Malam 27. Maka ketika saya pengalaman di Masjidil Haram sekian tahun, kecuali 2 tahun terakhir ini ya, saya nggak di sana. Tanah suci. Paling ramai itu malam 27. Mengalahkan jumlah jamaah haji. Seriusan? Serius. Masya Allah, Demi saya penasaran, Allah. Tat. Saya makanya dapat Serius. di Tanah Serius. Suci cuman 3 hari. Pengen banget, Tat. Nanti suatu saat, insya Allah ya, kita bisa. Insya Allah, ada insya Allah. jodoh. Nanti dengan Magenta Asik. Haji dan Umroh. Ya, kita bisa. Hubungi saya lah. Asik ya, DP 1 juta kita berangkat langsung ya, insya Allah ya. Tapi memang benar beda sekali ya, karena di sana itu kayak masalah tadi. 27 bludak. Udah kayak Masya Allah Mas, toiletnya nih Masjidil Haram tuh piro toh. Iya, betul. Tapi orang yang berada di dalam masjid aja pelatan tuh udah 1,5 jutaan, mungkin 1 jutaan. Nggak tercover, tapi nggak ada jamaah tuh yang mengeluh macam-macam. Lu coba sebegitu heningnya, sebegitu khidmatnya itu di Masjidil Haram. Ya, Aduh, merinding kayak ya. gini loh teman-teman, sekotor-kotor apapun kita ya, sejorok-joroknya kita nih di hadapan Allah dan manusia, kalau kita ke tanah suci guys, resik-resik. Insya Allah, Tat. Insya Allah. Makanya teman-teman mungkin ya yang muda. Punya keinginan lah. Punya keinginan dan diberikan rezeki lebih ya. Insya Allah ketimbang beli kendaraan, mobil. Apalagi tambah bojo nanti aja. Tambah bojo nanti aja ya, Tat. Bisa dialokasikan ke umroh ya. Yes. Dan biro-biro umroh sekarang banyak juga kok yang Banyak. DP minimal bisa berangkat duluan. Ya. Terus poinnya lagi Mas, ciri-cirinya ya. Malam tuh hening, terus kalau pagi habis Kayak sunyi subuh gitu, Tat, ya? sepi sekali, nggak ada berising, nggak ada teriakan, pokoknya hening banget itu. Khidmat banget malam-malam Lailatul Qadar itu. Terus kalau paginya itu langit itu nggak mendung, nggak hujan, nggak panas, jadi di antara tengah-tengahnya itu kayak gitu. Ciri-cirinya banyak sih. Oke, nah Tat, penasaran tadi yang di Tanah Suci, Tat, itu bludak tuh orang pada baca-baca juga, Ya, tapi mereka kalau untuk apa namanya? Tawaf masih Tawafnya berjalan. tetap ya. Cuman luar biasanya ya kalau di Masjidil Haram dari malam pertama sampai malam terakhir itu sholatnya 2 ronde full terus. Ya, ya. Pada Isya kan sampai nanti menjelang subuh. Apalagi 10 malam terakhir ganjil-ganjil itu. Orang tuh nggak banyak berngomong. Banyak diem berzikir mohon ampun kepada Allah. Dari semua jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Apalagi Semua kita datang ke sana. di Tanah Suci nemu orang yang berbeda kulit, ras, semua full di sana ya. Model-model kayak Bang Uco yang kayak opa-opa ini Wes, atau Japanes ini, opa, Japanes Gangnam ini ya. Style ya. Gangnam Style. Iya. Ini apa lagi? Gangnam Style. Mano? Tat. Dah. Oh, kan iya. dulu kan numpak jaran, Tat. Oh, numpak jaran, Iya. iya. Tapi teman-teman di sini kan semuanya muslim nih ya. Alhamdulillah. Teman-teman kita ya. Dari kecil kan pernah diajarkan di madrasah ya, malam Lailatul Qadar. Pernah ngerasain nggak kalian? Pernah gayamu gimana? Ada pengalaman? Aku Muhammadiyah soalnya. Wow. Muhammadiyah, NU aku, asik NU. Muhammadiyah. Kecilnya Muhammadiyah, besarnya NU. Asik. Tapi pernah ngalami apa namanya? Iktikaf pernah ya? Pernah. Oh. Oh, Herwood pernah. Pernah, iktikaf Haji, rata-rata. Masya Allah. Oh, remaja Primus, pria musola. Pria masjid. Sekarang pria tampan. Ah, Masya Allah. Pria pecinta wanita. Pending, pria rebonding dia. Iya, rebonding. Asik. Ya Tat, jadi gitu Tat. Penasaran dengan yang ciri-cirinya segala macam sebenarnya itu apa ya? Kayak istilah juga tadi ya. Tapi apakah pertanyaannya yang dapat Lailatul Qadar tuh harus hanya di masjid aja? Ini jadi masalah dong. Paham nggak, Mas? Ya, betul. Apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu harus di masjid untuk itikaf saja? Terus bagaimana bapak-bapak kita yang di TNI Polri menjaga keamanan negeri, Ya, betul. yang dia shift malam, yang dia di rumah sakit, dia mungkin perawat, dia dokter visitasi, terus bagaimana lagi para petugas-petugas di Masjidil Haram ya yang ngawal dan seterusnya. Terus wanita-wanita atau anak-anak yang memelihara orang tuanya sudah tua, apakah dia nggak berhadapan Lailatul Qadar? Oke. Tetap mereka berkesempatan untuk dapat Lailatul Qadar kalau meminta atau gimana Tat? Idealnya memang ke masjid. Itu kita bicara ideal. Tapi kan rahmat Allah nggak bisa didikte sama makhluk ya. Rahmat Allah tuh nggak bisa 1 tambah 1, 2 tuh nggak bisa. Rahmat Allah itu 1 tambah 1 tak terhingga. Gitu konsepnya ya teman-teman ya. Bagi Allah 1 tambah 1 itu rahmat Allah nggak 2. 1 tambah 1 tak terhingga. Artinya bisa jadi ada seorang anak yang dia ingin ke masjid, ingin sholat malam, itikaf di Masjidil Haram atau di masjid dekat rumah, tapi ibunya butuh dia. Jaga ibunya lagi sakit ya. Masya Bapaknya butuh dia. Mungkin juga seorang istri sedang merawat suami yang sedang sakit, anaknya sedang sakit. Atau suami memelihara
Iya, ya maksudnya Masya Allah. Ini ya kan? Kan Atau misalnya seorang ini gara-gara dia menaktekin tat ini. itu gara-gara misalnya seorang suami istrinya sakit, anaknya sakit, mau ke masjid nggak bisa. Ya, betul, Kak. Misalnya begitu, dia harus juga bekerja, ojol dan seterusnya. Ya. Masa Allah nggak bagi rahmatnya kepada hamba Allah seperti itu? Allah Ya kita, Allah mahadil, dan maksud saya kita berbaik sangka aja guys. Kan nggak harus juga sampai larut malam ya. Misalkan Mas Herbut atau siapapun alap datang ke masjid sholat isya tarawih cuman bisa itu terus mulai, bisa jadi dia dapat. Datang cuman setengah jam ke masjid, sholat tahiyatul masjid, baca sholawat, tetap pulang bisa jadi dia dapat. Kita kan nggak tahu. Iya, iya, Tat. Kita nggak tahu. Masya Allah. Tapi yang jelas Lailatul Qadar adalah satu yang paling kita tunggu dalam sepanjang kehidupan kita di muka bumi. Oke. Dosa kita banyak guys, amal kita banyak cacat guys, banyak banget. Kejar Lailatul Qadar di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, dan tentunya nanti setelah bulan Lailatul Qadar selesai, Ramadan selesai, jangan menganggap sudah depositonya banyak, berhenti ibadah. Jangan dong ya. Ya minimal sholat lah. Sholat. Mau sholat, mau gendaan, monggo lah ya. Mau sholat, congyangan, monggo lah ya. Asik, ya. Yang penting sholat. Gimana bro? Ustaz, aman ya? Ada pertanyaan? Aman ya? Oke. Aman apanya nih? Wow, aman, dia istri orang tadi. Jazakallah Ustaz. Amin wa iyyakum. Terima kasih, semoga kita Kok agak melo kita hari ini ya? Iya, semoga kita semua bisa mendapatkan malam yang terbaik ini ya. Insya Allah. Malam Lailatul Qadar dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan Ustaz Yes, tadi ya. insya Allah. Insya Allah ya, kita iktikaf bareng ya. Ketemu lagi di beberapa episode terakhir ya. Waduh, sedih banget kita mau meninggalkan Gibran setelah ini ya. Ketemu lagi besok ya, Gibran. Giba bulan Ramadan. Alhamdulillah.